found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days. Baik, selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Cindy Tui. Saya dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, kali ini di sini saya akan mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi pada kegiatan inovasi kali ini saya mengumpulkan adik-adik sekalian di sini untuk kita akan belajar tentang pemanfaatan media internet sebagai upaya optimalisasi peran generasi milenial dalam pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, ada baiknya jika kita mengawalinya dengan doa. Nah, di sini saya minta kesediaan Magdalena yang hebat untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izinkanlah saya memimpin doa sesuai dengan ajaran saya agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas berkat kasih dan karunia-Mu hari ini kami boleh berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan KKN PPM yang diadakan oleh Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini boleh berguna untuk masa depan kami. Kiranya Tuhan, nama-Mu yang kudus lalu kami puji hari ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, baik, terima kasih untuk saudari Magdalena yang hebat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan daripada kegiatan KKN PPM yang saya lakukan pada hari ini. Ya, Kak. Ya, baik, jadi kegiatan kuliah kerja nyata pemberdayaan pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan media internet sebagai upaya optimalisasi peran generasi milenial dalam pembelajaran materi, relasi, dan fungsi di tengah pandemi COVID-19. Apakah adik-adik bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Ya. Baik, next. Nah, adapun tujuan yang dilakukan dalam kegiatan inovasi ini. Yang pertama adalah untuk membantu peserta didik dalam menggunakan dan memanfaatkan media internet sebagai media yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan pembelajaran mereka di masa pandemi COVID-19. Peserta didik di sini adalah adik-adik. Jadi, media internet yang digunakan sebagai media pembelajaran ini misalnya Google Meeting, Google Classroom, dan juga Zoom Meeting. Aplikasi-aplikasi tersebut pasti sudah sangat familiar di telinga adik-adik. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu adik-adik sekalian dalam mengerjakan tugas dan mencari materi pembelajaran yang akan dipelajari menggunakan media internet, seperti menonton video pembelajaran di YouTube dan lain sebagainya, khususnya pembelajaran matematika pada materi relasi dan fungsi. Jadi, YouTube yang biasa digunakan untuk menonton film, mendengarkan musik, itu pun bisa digunakan sebagai salah satu media yang
bisa mendukung proses pembelajaran adik-adik menjadi lebih efektif, misalnya dengan mencari materi pembelajaran dan lain sebagainya. Itu pun tidak hanya YouTube, bisa pada Google dan juga yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti dalam kegiatan inovasi kali ini. Nah, jadi yang pertama ini adalah pemanfaatan media internet sebagai upaya optimalisasi peran generasi milenial dalam pembelajaran materi matematika, relasi, dan fungsi di tengah pandemi COVID-19. Jadi adik-adik, pemanfaatan media internet sendiri ini tidak hanya dalam pembelajaran matematika saja, tetapi dalam pembelajaran misalnya IPA atau IPS dan lain sebagainya pun kita bisa menerapkan media internet sebagai media pembelajaran. Kalau dulu sebelum pandemi pasti media internet itu tidak terlalu atau jarang digunakan karena kebanyakan kan kegiatan pembelajaran sudah dilakukan secara tatap muka. Jadi mungkin adik-adik bisa memanfaatkan buku sebagai salah satu media pembelajaran dibandingkan dengan media internet. Selain buku, ada pun televisi, radio, dan lain sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, jadi akan ada dua topik yang kita bahas. Yang pertama adalah akan ada dua topik yang kita bahas. Yang pertama adalah pemanfaatan media internet sebagai media pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua ada membahas mengenai materi, relasi, dan fungsi dengan menggunakan media internet. Next. Ya, jadi ada tiga aplikasi yang saya lampirkan di sini. Pasti tiga aplikasi ini sudah sangat familiar di mata dan telinga adik-adik. Yang pertama ada Google, yang kedua YouTube, dan yang ketiga WhatsApp. Sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti Google Classroom, kemudian Google Meeting, dan lain-lain. Nah, yang di atas ini contohnya adalah Google. Google ini seringkali digunakan untuk mencari sesuatu. Nah, contohnya seperti pada saat ini kan kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Jadi, semisalnya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan guru, adik-adik terlebih dahulu bisa mencari terlebih dahulu materi-materi yang akan dibahas sebelum melakukan kegiatan pembelajaran online dengan guru. Misalnya teman-teman mencari pengertian relasi, pengertian fungsi, rumus relasi dan fungsi, dan masih banyak lagi. Jadi aplikasi ini sangat mendukung kegiatan pembelajaran menjadi semakin lebih efektif. Kemudian YouTube. YouTube ini adik-adik bisa menggunakan YouTube sebagai misalnya menonton video-video pembelajaran, atau misalnya adik-adik ada tugas yang Nah, selanjutnya tadi kita berhenti di YouTube ya.
Jadi YouTube ini tidak hanya digunakan untuk menonton video atau musik atau biasa yang lagi trending adalah drama Korea atau lain sebagainya. Tetapi YouTube ini bisa digunakan tugas fungsi, tidak hanya relasi dan fungsi, bisa misalnya vektor, segitiga dan segi empat, aljabar, trigonometri, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih memudahkan teman-teman dalam belajar gitu. Kemudian selanjutnya WhatsApp. Kalau sebelum pandemi WhatsApp ini biasanya lebih sering ya atau lebih dominan digunakan untuk berkomunikasi, video call dan voice note serta yang ya story atau lain sebagainya. Tapi untuk saat pandemi seperti ini, WhatsApp itu sangat penting karena bisa digunakan untuk membentuk grup kelompok belajar dan juga saling mengirimkan tugas antara yang satu dengan yang lain. Terus pemberian materi juga guru bisa membaginya melewati WhatsApp begitu. Jadi media internet ini sangat mendukung teman belajar. Namun media internet ini mendukung teman belajar. Namun media internet ini ya percuma kita mempunyai aplikasi-aplikasi ini, tetapi kondisi internet kita tidak mendukung, itu sama saja karena aplikasi-aplikasi ini sangat memiliki ketergantungan dengan kondisi internet yang stabil. Oleh karena itu banyak sekali teman-teman kita yang di misalnya pelosok-pelosok itu sulit sekali menggunakan aplikasi-aplikasi ini karena kondisi internet mereka yang kurang stabil. Oke, next. Oke, jadi sekarang kita masuk pada materi intinya yaitu relasi dan fungsi. Nah, materi relasi dan fungsi ini pasti teman-teman ini sudah dapat di SMP. Namun untuk matematika wajib juga ada di kelas 10. Gitu ya teman-teman. Next. Nah, mula-mula atau sebelumnya itu kita harus mengetahui sabar ya teman-teman, jaringan jadi. Down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Subis aku, Kak. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not
Relasi merupakan sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan yang lain. Relasi itu merupakan suatu hubungan. Sebuah relasi yang terdapat dalam himpunan, misalnya himpunan A dengan himpunan B, biasanya disebut sebagai pemasangan atau korespondensi dari anggota yang terdapat di dalam himpunan A ke anggota yang terdapat di dalam himpunan B. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya suatu himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 5. Kemudian kemudian B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Maka relasi dari himpunan A dengan himpunan B dapat disajikan ke dalam diagram panah dan diagram kartesius. Himpunan pasangan berurutan serta rumusnya dapat kita lihat di slide berikutnya. Jadi teman-teman, hal-hal seperti ini bisa juga kita gunakan media seperti Google, YouTube untuk menyelesaikan soal atau permasalahan tersebut. Nah, misalnya di sini kita sudah masukkan dia ke dalam diagram panah dan diagram kartesius. Jadi perlu kita tahu bersama, diagram panah itu digambarkan dengan bentuk kurva tertutup. Nah, apa itu kurva tertutup? Apakah sampai sini teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa Kak, hanya layarnya ada hilang Kak. Oh ya, ini diagram panah yang maksudnya panah itu. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui apa kurva tertutup itu. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Jadi kurva tertutup itu jika dikatakan kurva itu tertutup adalah jika titik ujung dan titik pangkalnya bertemu. Sebaliknya, jika ujung dan pangkalnya tidak bertemu, itu berarti dia dinamakan kurva tertutup. Tapi kalau dia bertemu, misalnya ujung pangkalnya bertemu, itu berarti dia dikatakan sebagai kurva tidak tertutup. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya itu ada yang namanya diagram kartesius, di mana diagram kartesius digambarkan dengan dua sumbu vertikal dan horizontal, di mana sumbu vertikalnya adalah di sini B dan horizontalnya adalah X atau A, biasanya X dan Y ya. Next. Next. Sabar teman-teman, agak sedikit lambat karena jaringan. Nah, jadi di sini kita akan ketahui himpunan pasangan berurutannya, di mana R, ada yang tahu R di sini adalah apa? Ya, jadi R itu adalah range ya, range atau daerah asal. Jadi range-nya di sini ada 0,1, 1,2 dengan himpunan 0,1, 1,2, 2,3 dan 5,6. Kemudian di sini rumusnya adalah
kalau sudah bicara tentang rumus pasti sudah terbayang-bayang pusing di kepalanya adik-adik. Jadi di sini rumusnya fx sama dengan x tambah 1, di mana x anggota 0, 1, 2, 5, dan fx elemen anggota 1, 2, 3, 4, 6. Next. There's not much to do when all I can is thinking Nah, setelah kita belajar doing well. tentang relasi, yang selanjutnya ada yang namanya fungsi. Nah, apabila sebelumnya pada bagian relasi dari himpunan A dan himpunan B dalam fungsi tersebut disebut sebagai fungsi dari A ke B apabila setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Next. Nah, di sini kita masuk pada contoh soal 1. Ada yang bisa baca ini soal? Bisa. Kalau begitu silakan baca yang tadi jawab bisa. Halo. Oke, kalau tidak ada, di sini contoh tulisannya diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, serta B himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di mana sebuah fungsi f memetakan, ini bacanya sebuah fungsi f memetakan dari A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurangi 1. Maka yang pertama, seruan soalnya, gambarlah fungsi f dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, tentukan range dari hasil fungsi f. Kemudian gambarlah grafik dari fungsi f. Tentukan range ini berarti menentukan hasil dari fungsi f. Jadi kalau misalnya media internet itu juga bisa teman-teman gunakan untuk mencari soal-soal seperti ini. Jadi tidak hanya pada pelajaran matematika, tetapi pada pelajaran yang lain juga. Next. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah kita buat dulu diagram panahnya seperti ini ya. Fungsi f memetakan dari A ke B. Next. Selanjutnya adalah kita akan mencari daerah hasilnya. Jadi sebelum kita mencari daerah hasilnya, perlu kita ketahui fx-nya sama dengan 2x kurang 1. Maka untuk mencari daerah hasilnya, maka kita substitusikan dulu semua ini pada persamaan yang di atas. Misalnya di sini kan untuk A-nya itu kan 1, 2, 3, sampai 4. Jadi semua itu kita substitusikan pada fx sama dengan 2x dikurangi 1. Jadi misalnya f1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian f2 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya F3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. Dan yang terakhir adalah F4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, setelah kita substitusikan semua ini, maka kita akan memperoleh range atau daerah
hasil dari fungsi f, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Jadi itu adalah cara menyelesaikan soal fungsi. Jadi nanti kita akan memperoleh grafik fungsinya seperti di bawah ini. Next. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya 1 dengan 1, kemudian di sini ada 3 dengan 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah grafik fungsi dari F memetakan dari A ke B. Okay, next. Oke, jadi sekian dari kegiatan inovasi pembelajaran kali ini. Semoga dengan penjelasan mengenai pemanfaatan media internet yang tadi bisa membantu adik-adik sekalian dalam kegiatan pembelajaran, dan juga dengan menggunakan media pembelajaran dapat membuat adik-adik sekalian lebih giat lagi dan lebih semangat lagi dalam belajar. Dan juga pesan saya untuk adik-adik sekalian, tetap menaatkan protokol kesehatan seperti sekarang yang sudah diterapkan, yaitu 6M bukan lagi 3M, dan juga tetap semangat dalam belajar. Thank you.